Halo, apa kabar kalian kaum selonjoran? Kali ini Karmin akan membawakan sebuah cerita dari film yang cukup jadul, namun masih nikmat untuk ditonton di era saat ini. Film tentang psikopat yang memakai topeng Ghostface memburu mereka demi kesenangan pribadinya. Tidak perlu menunggu dana bansos turun, inilah dia, Scream. Teror berawal ketika Casey Baker menerima panggilan dari seseorang yang misterius. Orang itu awalnya bersikap ramah dengan menanyakan hobi dari Casey yang menyukai film horor. Hingga pada akhirnya ia mengancam akan membunuh Casey jika menutup teleponnya. Karena si penelepon menginginkan sebuah permainan. Casey diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh si penelepon, atau pacarnya Steve akan mati jika Casey gagal menjawab pertanyaan itu. Penelepon itu mengajukan dua pertanyaan seputar film, namun Casey gagal menjawab salah satu di antaranya yang membuat pacarnya Steve harus tewas secara mengenaskan. Tidak sampai di situ, Casey diminta untuk menebak di manakah penelepon misterius itu akan muncul. Apakah di pintu depan, atau pintu belakang, atau mungkin juga pintu kemana saja. Penelepon itu ternyata muncul di hadapan Casey, memakai topeng Ghostface yang membuatnya lari tercirit-cirit. Tapi karena Casey kalah adu sprint, ia pun terkena tikaman dan sayatan yang membuatnya sulit untuk bicara. Orang tuanya yang mengetahui sesuatu sedang terjadi mencoba untuk menghubungi polisi. Namun Casey sudah ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Di tempat lain, tokoh utama dalam cerita ini adalah Sidney Prescott. Ia akan ditinggal oleh ayahnya Neil Prescott keluar kota selama seminggu. Hal itu dimanfaatkan oleh pacarnya Billy untuk mengambil jatah apem dengan menyelinap ke rumah Sidney. Namun Sidney yang masih menjaga keperawanannya dengan sukarela memberikan pap tete kepada kekasihnya Billy agar ia tidak kecewa karena gagal menjebol gawang miliknya. Keesokan harinya seluruh kota termasuk SMA Woodsboro dibuat heboh dengan kematian Casey dan Steve. Gail Withers yang merupakan wartawan dan juga seorang penulis buku begitu terobsesi dengan kejadian ini dan berniat untuk mengungkap kasus di balik pembunuhan keji ini. Kepolisian bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menginterogasi para guru, murid, staf, satpam, bule kantin, dan Kang Cilok. Cilok mas Cilok. Sorry, ora butuh duit. Dan tiba giliran Sidney untuk diperiksa oleh pihak kepolisian. Salah satunya bernama Dewi. Mereka percaya bahwa pembunuhan ini ada kaitannya dengan tewasnya ibunda Sidney setahun yang lalu. Setelah itu, ia berkumpul dengan teman-temannya seperti Randy Mix yang bekerja di tempat penyewaan CD sekaligus penyuka film horor. Ada juga Tatum Riley, bukan Ariel Tatum, meskipun berbeda orang, tapi mereka memiliki satu kesamaan. Ia adalah sahabat dekatnya Sidney. Lalu ada Stuart Maker alias Stu, seorang yang sedikit psycho jika dilihat dari gaya bicaranya. Dan terakhir adalah Billy tentunya. Randy mencurigai bahwa Stu adalah pelaku pembunuhan ini karena Casey adalah mantan kekasihnya. Tetapi Stu berdalih tidak melakukannya karena ia selalu bersama Tatum semalaman. Ngapain? Sidney menginap di rumah milik Tatum karena ia ditinggal ayahnya keluar kota. Gail Withers kembali memberitakan kasus pembunuhan yang menimpa ibunda Sidney setahun yang lalu. Sidney kemudian terlelap hingga malam hari dan ia mendapat telepon dari Tatum yang akan pulang terlambat. Bertepatan setelah itu, ia mendapat telepon dari seorang misterius. Dan seperti kejadian sebelumnya, penelepon itu melakukan sebuah permainan dengan Sidney. Ia diminta untuk pergi ke pintu depan dan mencari di mana keberadaan penelepon itu berada. Ketika Sidney mengira ini hanyalah jokes dari Randy, penelepon itu mengancam akan membunuhnya persis seperti ibunya. Dan saat ia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba penelepon itu ternyata adalah Ghostface yang kemudian menyerang Sidney. Namun karena Sidney dulu pernah kursus MMA, ia dengan mudah kabur dari kejaran Ghostface menuju lantai 2. Billy kemudian muncul, tapi tanpa sengaja ia menjatuhkan ponsel miliknya, yang membuat Sidney menganggap Billy adalah Ghostface tersebut. Dewey yang menemukan topeng Ghostface bergerak cepat untuk menangkap Billy. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi bersama dengan Sidney untuk dimintai keterangan.
Di saat yang sama, Gail muncul untuk mencari berita dari kasus yang menimpa Sydney tersebut. Dewey melacak keberadaan ayah Sydney, namun ia tidak dapat menemukan keberadaannya. Polisi mencurigai Billy adalah pelakunya, sembari mencari data pendukung dari ponselnya sebagai barang bukti. Dan ia akan ditahan hingga polisi mendapatkan data-datanya. Sydney dengan sangat yakin menuduh Billy adalah pelaku di balik Ghostface itu. Polisi kesulitan mengidentifikasi topeng Ghostface karena topeng itu banyak dijual di mana-mana. Sydney dan Tatum pulang lewat pintu belakang, namun Gail Withers mengajukan pertanyaan tentang ibunya yang membuat Sydney tersungging dan akhirnya memberikan bogem mentah ke pipi Gail. Sesampainya di rumah Tatum, Sydney kembali menerima telepon dari Ghostface yang mengatakan bahwa ia telah salah menuduh orang lagi. Hal yang dimaksud Ghostface adalah ketika Sydney menuduh Kattenwery sebagai pembunuh ibunya. Dalam kasus ini, Kattenwery bukanlah pelakunya, dan Ghostface mengetahui siapa pelaku sebenarnya yang membunuh ibunda Sydney. Kemudian Billy dinyatakan tidak bersalah karena tidak ditemukan data panggilan kepada Sydney maupun Casey di dalam ponsel milik Billy. Esok harinya, Sydney menghampiri Gail. Ia masih meyakini bahwa Kattenwery adalah pembunuh ibunya. Namun hal itu dibantah oleh Gail, karena ia sering berbincang dengan Kattenwery dan meyakini bahwa ada orang lain yang membunuh ibunda Sydney. Dan karena pernyataan Sydney lah yang membuat Kattenwery dipenjara. Atas dasar keyakinannya itu, Gail berusaha untuk mencari bukti bahwa Kattenwery tidak bersalah dan mengungkap siapa pelaku di balik pembunuhan sadis ini. Sydney bertemu kembali dengan Billy. Sekarang ia meyakini bahwa Billy bukan pria di balik Ghostface, karena Billy berada di penjara saat pria itu menelepon kembali. Billy yang berusaha merebut kembali hati Sydney malah membuatnya sakit hati, karena membandingkan kematian ibunda Sydney dengan perceraian kedua orang tuanya. Kepala sekolah SMA Woodsboro mengeluarkan 2 orang siswanya karena dirasa tidak memiliki rasa simpati terhadap 2 orang teman sekolahnya. Gail bertemu dengan Dewey yang kini memiliki ketertarikan satu sama lain. Bersamaan dengan itu, sekolah diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan. Stu mengajak Sydney dan Tatum beserta teman-temannya yang lain untuk mengadakan pesta di rumah Stu. Kepala sekolah ditikam oleh Ghostface karena sebelumnya ia telah merendahkan identitas dari karakter Ghostface itu sendiri. Tatum mulai berpikir kalau Sydney memang telah salah menuduh Kattenwery sebagai pelaku pembunuhan ibunya. Tapi Sydney masih kekeh dan meyakini bahwa Kattenwery adalah pelaku yang sebenarnya. Stu mendatangi Randy di tempat ia bekerja dan mengajaknya untuk berpesta malam nanti. Di sini lagi-lagi Randy berspekulasi bahwa Billy adalah pelaku pembunuhan ini. Namun Stu mencoba untuk menyanggah teorinya itu. Stu berpikir kalau ayah Sydney adalah pelakunya. Hal itu didasari pada keberadaan ayahnya Sydney yang tidak ditemukan hingga saat ini. Lalu tiba-tiba Billy menuduh Randy sebagai pelakunya karena telah teracuni oleh film horor yang disukainya. Di sini kita dibuat bingung mengenai siapa pelaku sebenarnya. Apakah itu Stu, atau Billy, atau mungkin Randy, atau bisa saja itu adalah ayah Sydney sendiri. Sydney dan Tatum dibuntuti oleh Ghostface ketika pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Polisi mulai menaruh curiga terhadap Nery Prescott, ayah Sydney, setelah mereka mendapat informasi dari pusat data dan mulai melakukan penjagaan di wilayah mereka. Sydney dan Tatum tiba di rumah Stu, lalu tak lama berselang, Gail datang untuk mencari akhir dari cerita ini. Gail berencana memasang sebuah kamera untuk mengawasi dan mendapatkan kejadian menarik di sana. Stu meminta Tatum untuk mengambil beberapa botol tua. Sementara Gail berhasil menyelipkan kamera itu agar dapat memonitor kejadian di sana. Ketika Tatum pergi ke garasi untuk mengambil minuman itu, tiba-tiba Ghostface muncul. Tatum mengira itu adalah Randy, namun Ghostface itu langsung menyerangnya begitu saja. Tatum pun harus meregang nyawa karena tubuhnya terhimpit di antara pintu garasi. Billy datang yang entah dari mana, ia mengatakan ingin bicara dengan Sydney secara 4 mata. Namun kamera yang dipasang oleh Gail mengalami delay selama 30 detik. Dan itu terlalu lama, bahkan lebih lama dari 19 detik. Selain bicara 4 mata, ternyata Sydney memang sudah mempersiapkan diri untuk melepas keperawanannya.
Dewi menerima informasi bahwa seseorang menemukan mobil di tepi jalan, dan ia mengajak Gail untuk memeriksanya. Randy mengangkat telepon yang mengatakan bahwa kepala sekolah mereka ditemukan tewas tergantung di sebuah lapangan. Kemudian anak-anak yang lain pergi menuju lokasi kejadian, sementara Randy bertahan untuk menonton TV. Dewi yang berada di tepi jalan terperosok karena ulah anak-anak itu. Namun tanpa sengaja, ia juga menemukan mobil yang dimaksud. Dan mobil itu ternyata adalah milik Neil Prescott, ayah Sydney. Bertepatan setelah mereka selesai main kuda-kudaan, Ghostface muncul dan langsung menikam tubuh Billy. Sydney berusaha lari dari kejaran Ghostface dan melompat dari lantai 2. Di hadapannya, ia melihat tubuh Tatum yang sudah tidak bernyawa. Ghostface selalu mengalihkan sasarannya kepada Randy, tapi hal itu urung terjadi karena ia teralihkan saat mendengar jeritan Sydney. Ia mencoba untuk mencari bantuan, namun sang kameramen terlambat saat menyadari kamera itu delay 30 detik, yang membuat ia harus tewas di tempat. Sydney kemudian kabur lewat belakang van. Dewi meminta Gail untuk menelepon bantuan, sementara ia akan mencari Ghostface di dalam rumah. Gail pergi untuk mencari bantuan dan mayat rekannya terhempas dari atas mobil. Sydney yang mencoba meminta pertolongan membuat Gail terkejut hingga menabrak sebuah pohon. Ia kembali ke rumah untuk mencari Dewi yang ternyata berhasil dikalahkan oleh Ghostface itu. Ia dikejar oleh Ghostface itu dan bersembunyi di dalam mobil, hingga ia berhasil kabur dari sana dan mengambil pistol milik Dewi. Kemudian tidak lama Stu muncul bersama dengan Randy. Mereka saling menuduh satu sama lain. Sydney mengunci mereka dari dalam saat Billy secara tertatih meminta bantuannya dan mengambil pistol milik Sydney. Kemudian ia menembak tubuh Randy dan mengenai dada kanannya. Lupa kali ya kalau jantung ada di sebelah kiri. Iya, lupa ya. Billy juga memberitahu kepada Sydney bahwa darah yang ada di tubuhnya itu adalah sirup jagung. Hal itu memang sudah direncanakan untuk mengecoh Sydney. Sydney mencoba untuk kabur, tapi ia malah dihadang oleh Stu yang ternyata bersekongkol dengan Billy. Sydney sangat-sangat terkejut saat mengetahui mereka berdua adalah Ghostface. Ia pun menanyakan alasan kenapa Billy harus membunuh ibunya. Hal itu karena ibu Sydney berselingkuh dengan ayahnya Billy, yang membuat ibunya bercerai dengan ayahnya dan meninggalkannya. Tapi sebelum ia membunuh Sydney, Stu menunjukkan sosok ayah Sydney yang selama ini mereka culik. Dan mereka berencana untuk mengkambing hitamkan sang ayah dengan merekayasa kejadian ini seolah-olah adalah perbuatannya. Agar nantinya lebih meyakinkan kepolisian, mereka saling menusuk satu sama lain dan menganggap diri mereka adalah korban. Sebuah skenario ala-ala psikopat yang sudah dirancang sedemikian rupa hingga terlihat sempurna. Namun seperti film-film psikopat lainnya, di mana protagonis yang selalu menang pada akhirnya. Ketika Stu ingin mengambil pistol milik Sydney tadi, pistol itu tiba-tiba menghilang, dan secara mengejutkan sudah berada di tangan Gail. Billy berhasil merebut kembali pistol dari tangan Gail, sembari mengatakan, "Pistol ini tidak akan bekerja tanpa ditarik pelatuknya." Ketika Billy akan menghabisi nyawa Gail, Sydney dan ayahnya berhasil kabur dari tempat itu. Kemudian keadaan berbalik ketika Sydney menelepon mereka dan mempermainkannya sama seperti yang mereka lakukan terhadap Sydney. Billy mencari keberadaan Sydney, dan tiba-tiba Sydney muncul menyerangnya dengan sebuah payung. Pistol yang dibawa Billy pun terjatuh ke lantai. Stu kemudian menyerang Sydney, namun ia berhasil menghantamnya dengan sebuah vas bunga, yang membuat Stu terkapar. Billy yang ternyata masih hidup dan menyerang Sydney kembali, namun Gail menyelamatkannya dengan menembak Billy sembari mengatakan, "Aku ingat menarik pelatuknya, brengos." Di akhir, Randy mengatakan bahwa momen-momen seperti ini adalah ketika pembunuh bangkit kembali dan membalas dendam. Dengan cepat, Sydney menjedor kepala Billy. Akhirnya, Sydney beserta ayahnya, Gail, dan juga Randy berhasil selamat dari teror ini. Dewi pun ternyata selamat dan masih sempat menerima pertolongan. Gail akhirnya mendapatkan akhir dari cerita yang sudah lama diidamkannya. Suatu akhir cerita yang cukup menarik, di mana terdapat plot twist yang ternyata Billy dan Stu adalah sosok di balik Ghostface yang sebenarnya. Karena sebelumnya banyak kandidat yang mungkin memerankan sosok Ghostface itu, seperti Randy dan ayahnya Sydney.
Tapi seperti sebuah klise di dalam film horor, di mana selalu ada motif atas semua tindakan yang dilakukan oleh antagonis. Dalam hal ini adalah Billy. Ya, Billy melakukan semua ini karena Sontoloyo, ibunya Sydney, berselingkuh dengan ayahnya. Andai saja Sontoloyo ini tidak menjadi pelakor, maka tidak akan ada kejadian mengerikan yang dialami oleh Sydney dan teman-temannya. Jadi terima kasih buat Sontoloyo ini yang telah menjadi biang masalah dalam cerita ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya Karmin dan sampai jumpa.